guys, kembali lagi dengan saya Abel tentunya. Hai. Minggu lalu kita udah bahas tentang iman Katolik. Nah, kalian udah pada nonton belum sih? Udah belum? Nah, kalau belum nih, cek notifikasi di atas. Kalau enggak nanti aku taruh di link description di bawah ya. Enaknya minggu ini kita bahas tentang apa sih? Bagaimana kalau tentang kebenaran iman Katolik itu seperti apa sih dalam hidup sehari-hari? Masih nyambung nih dengan episode sebelumnya. Nih, kalian nanti coba komen di bawah. Menurut kalian kebenaran iman Katolik itu seperti apa sih? Tunggu dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video kami. Nih video buat kalian. Dalam iman Katolik ya percaya Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya dalam membuat setiap keputusan di hidup kita, apapun yang akan kita lakukan itu ya dasarnya tetap berdasarkan yang diajarkan sama Yesus Kristus itu. Kebenaran iman Katolik menurutku, di Katolik kan kita harus saling mengasihi, seperti kasih terhadap sesama. Di tengah-tengah pandemi seperti ini kita harus saling menjaga satu sama lain. Kebenaran iman Katolik ya. A few moments later. Kebenaran iman Katolik itu 2,000 years later. seperti Much later. saat kita ke gereja, tujuan kita kan untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukannya. Dan saat kita melakukannya, iman dalam hati kita pasti akan kuat dan pasti akan terhindar dari orang-orang yang jahat. Sebagai seorang yang beragama Katolik, kita pasti percaya dengan Tuhan Yesus, tentang keselamatannya, tentang pengajaran cinta kasihnya. Jadi sebagai salah satu iman Katolik kita juga harus tetap rajin ke gereja. Dalam kondisi pandemi ini, dengan segala peraturannya, kita harus tetap menaati peraturannya dan tetap selalu mengimani Yesus dimanapun. Misalnya pun tidak ada misa, kita harus tetap beribadat walaupun hanya di rumah bersama keluarga. Iman Katolik yang saya tahu dan saya yakini cuma satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya itu adalah tentang segala sesuatu yang mau nggak mau kita harus, kalau bahasa kerennya, manut. Percaya itu kamu harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Nggak besok, nggak hari ini, nggak tahu kapan. Karena kan Tuhan yang menyelenggarakan semuanya untuk kita, Dia tahu kapan akan memberi. Saya ingin mengatakan bahwa jika orang berbuat baik dengan berbagi makanan, itu hidup benar. Memberikan minum kepada orang yang haus, itu baik dan benar. Memberi pakaian kepada orang yang telanjang, itu baik dan benar pula. Dan kita sendiri mengetahui bahwa kalau berbuat baik dengan memberi makanan pada orang lapar, memberikan minuman pada orang yang haus, memberi pakaian pada orang yang telanjang, dan serta mengunjungi orang yang sakit, memberi penghiburan, mengunjungi orang yang berada di dalam penjara, memberikan penghiburan, itu baik dan benar. Namun titik berangkatnya ada dua. Yang pertama dari sisi kemanusiaan, kalau itu dilakukan terus-menerus, kalau kita kecewa, maka kita akan berhenti. Kalau kita sedang marah, maka itu akan berhenti. Namun bagaimana dalam penghayatan iman Katolik, berangkatnya dari sisi Allah. Orang yang bahagia jika dia berangkat dari sisi Allah. Yesus yang menggerakkan kita untuk memberi makanan, memberikan minuman, memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan.
dan mengunjungi orang sakit serta orang yang berada di dalam penjara, maka tidak akan ada habisnya. Meskipun kita kecewa, sakit, menderita, Tuhan yang selalu mendorong menggerakkan kita untuk lebih rendah hati di dalam melayani. Dan inilah jalan kebenaran, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes bab 14 ayat 6, bahwa jalan kebahagiaan adalah jalan mengikuti Yesus. Dan itu kebenaran, Yesus sang kebenaran dan Yesus sang kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam penghayatan iman sebagai orang-orang yang benar, bertindaklah seturut kehendak Kristus yang tinggal di dalam diri kita. Menurut Paulus, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang menaungi hidup saya. Nah, itu kekuatannya. Itu yang menjadi penghayatan kita sebagai orang Katolik. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, inilah kebenaran iman Katolik, bahwa Yesus mendahului kita di dalam mencintai, Yesus mendahului kita di dalam perbuatan-perbuatan baik, dan Yesus yang menderita untuk kita, Yesus yang wafat untuk kita, dan Yesus bangkit untuk kita, supaya kita mengikuti teladannya, bergerak di dalam iman yang benar. Pokok iman Katolik yang benar, Allah menjadi manusia, Ia tinggal di antara kita, Ia menderita, Ia wafat, dan bangkit untuk keselamatan kita semua. Semoga kita semakin dikuatkan dengan satu tayangan dari pengalaman beberapa saudara, sahabat, bagaimana menghayati kebenaran Yesus yang hidup di antara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai. Udah mulai ternyata. Bagaimana jawabannya para umat Santo Stefanus dan Romo? Sebenarnya sih kebenaran iman Katolik itu sangat mudah sih. Kita dapat ambil contoh nih dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, kita dapat berbuat jujur. Nah, berbuat jujur ini banyak. Kita dapat jujur kepada orang tua, kepada sesama, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Contoh yang kedua adalah membantu sesama. Nah, kita dapat membantu sesama nih di masa pandemi COVID-19 ini. Kita dapat membantu sesama dengan cara membagikan sembako, membagikan hand sanitizer, membagikan masker tentunya. Mana? Kalian udah paham belum sih tentang kebenaran iman Katolik? Coba nih kalian komen di bawah. Menurut kalian kebenaran iman Katolik menurut kalian itu seperti apa sih? Coba ya komen-komen. Ya udah nih, cukup untuk pembahasan TTU episode kali ini. Semoga dengan episode kali ini kalian dapat iman kalian dalam kehidupan menggereja bertambah nih. Tunggu episode TTU selanjutnya. Bye bye. Cek nangis, Bel.